Kita menuju ke Bang Andre. Bang Andre, sepakat nggak dari Partai Gerindra bahwa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi, Prabowo Efek ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi Efek, mengingat November nanti ketika pemungutan suara pilkada yang akan menjabat sebagai presiden ini adalah Prabowo Subianto. Partai Gerindra sepakat nggak soal itu? Ya, kami di Partai Gerindra juga tentu juga mengharapkan Pak Prabowo dapat berdampak positif ya bagi Partai Gerindra dalam Pilkada 2024 nanti. Bagi kami tentu ya Prabowo Efek itu artinya bahwa rakyat setuju dengan visi, misi dan program yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Apa itu? Salah satunya adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan semua program yang dimulai oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu program Pak Jokowi tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang kita sebut-sebut tadi, sangat disukai masyarakat. Tingkat kepuasan publiknya mencapai 75,6%. Itu sangat tinggi bagi presiden yang akan habis masa jabatan. Nah, selain meneruskan apa yang sudah ada, Pak Prabowo dan Mas Gibran juga memiliki sejumlah program baru yang kami yakini akan berdampak positif bagi masyarakat seperti program makan siang gratis. Dan sekali lagi, menurut survei Litbang Kompas, mayoritas masyarakat kita setuju dan yakin bahwa program makan siang gratis tersebut akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi efek positif tersebut tentu tidak hanya bagi kader Partai Gerindra yang akan mencalonkan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, tapi juga bagi sosok lain di luar partai yang tapi didukung oleh Partai Gerindra. Intinya seperti itu. Ya, Bang Andre, tapi artinya apakah preferensi politik dari Pak Prabowo ini juga akan sejalan dengan preferensi politik Pak Jokowi? Itu dulu mungkin yang harus dipastikan. Ya, kan tadi saya sudah tegaskan bahwa program kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah melanjutkan program-program Pak Jokowi. Termasuk kepala daerah yang akan didukung oleh Pak Prabowo artinya ya? Kalau kepala daerah, kita lihat. Komunikasi, kebetulan saya ketua partai di daerah ya Mbak ya. Jadi tentu kami berkomunikasi dengan baik dengan partai-partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju dalam menghadapi pilkada baik provinsi maupun kota kabupaten. Dan juga saya menyerempet yang disampaikan Bang Ege tadi bahwa ini bukan hanya koalisi Indonesia Maju, tapi koalisi yang di luar koalisi Indonesia Maju pun diharapkan bisa merapat dan bergabung dengan kami di pilkada-pilkada yang ada di berbagai daerah. Jadi sekarang sudah sangat cair di mana koalisi Indonesia Maju semakin solid, lalu koalisi di luar koalisi Indonesia Maju pun sudah perlahan tapi pasti insya Allah akan merapat dengan koalisi-koalisi kami di daerah. Itu yang terjadi di lapangan. Saya bicara sebagai pelaku lapangan, bukan sebagai pengamat. Gitu. Ya, baik. Kita menuju ke Mas Adi. Sebatas omon-omon. Gitu. Ya, betul. Mas Adi, ketika misalnya melihat di Jakarta sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Karena kita lihat bahwa preferensi pilihan politiknya berbeda nih, seolah-olah. Karena Pak Prabowo ini kan dengan politik merangkulnya, hari ini misalnya mau bertemu dengan Mas Anies gitu ya, artinya membuka peluang untuk itu. Sementara Kim ini juga masih gamang gitu ya, antara memajukan Ridwan Kamil, apakah itu di Jawa Barat atau di Jakarta. Jadi seolah-olah jadi ada dua nih di Jakarta nih. Pak Prabowo membuka peluang untuk Mas Anies misalnya, sedangkan Kim masih antara memajukan RK di Jakarta dan Jawa Barat. Ini seperti apa Anda melihatnya setelah nantinya ada Prabowo Efek dan Jokowi Efek ini? Sebentar Mas, kalau soal Jokowi Efek kan sebenarnya ini kan dikaitkan dengan approval rating Jokowi yang 75%. Di survei itu biasanya kalau sudah bertanya tentang tingkat kepuasan publik, pasti dikaitkan dengan pilkada. Bapak Ibu, apakah Bapak itu akan mempertimbangkan atau memilih calon yang nantinya akan diusung oleh Jokowi atau tidak? Ada sekitar 54% kan yang mempertimbangkan, itu belum tentu pasti. Itu wajar karena memang approval rating seorang presiden cukup tinggi. Saya membayangkan pertanggal 20 Oktober setelah Prabowo Subianto itu dilantik, ada survei dilakukan secara terbuka. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu akan memilih jagoan dalam pilkada itu yang dekat didukung atau di-endorse oleh Prabowo Subianto? Saya termasuk yang meyakini bahwa orang yang dekat, di-endorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto adalah mereka yang akan dipilih. Ini wajar karena memang Prabowo saat itu adalah seorang presiden. Inilah yang saya sebutkan tadi bahwa di pilkada serentak nanti di November itu jauh lebih kuat Prabowo Efeknya. Ini sifatnya prediktif ya ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden. Konteksnya di Jakarta. Kan Prabowo sebenarnya belum
terlihat ya, apakah pilihan politiknya ke Anies ataupun ke RK. Ya. Tapi per hari ini ketika Kim menyatakan solid, saya hakul yakin hati, pikiran, dan dukungan politik Prabowo pastinya akan di Kim. Rasa-rasanya sulit bagi kubu Kim menerima Anies Baswedan. Karena Kim tidak mendukung Anies, saya termasuk orang yang juga meyakini bahwa tak mungkin petuah dan dukungan politik Prabowo diberikan kepada Anies Baswedan. Pastinya akan mengarah kepada siapapun yang diusung oleh Kim, bisa Ridwan Kamil, bisa Kaisang Pangarap, ataupun calon-calon lain nantinya yang akan dimunculkan untuk berlawan-lawanan dengan Anies. Kalau persoalan komunikasi politik, saya kira itu tidak akan ada dampak apapun. Ini sebatas politik temuan biasa yang lazim di Indonesia. Mas Adi, sebelum kita lebih lanjut bahas soal peta pertarungan medan politiknya seperti apa, kita fokus dulu mungkin begini, preferensi politik dari Pak Prabowo ini apakah akan sama dengan Pak Jokowi di pilkada atau gimana? Ya kalau melihat kecenderungan per hari ini kan sifatnya Kim itu kan Jokowi plus Kim. Ada 4 partai politik yaitu Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan Demokrat plus Jokowi. Setiap keputusan-keputusan politik di pilkada kan diungkapkan, semuanya diorkestrasi dan dikomunikasikan dengan Jokowi. Saya termasuk yang meyakini bahwa Kim plus Jokowi ini preferensi pilihan politiknya nggak mungkin ada yang berbeda. Di Jawa Tengah Kim dan Jokowi sama, di Jakarta Kim dan Jokowi sama, di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi lain termasuk di Sumut, itu Kim termasuk Prabowo Subianto dan Jokowi pastinya iman politiknya sama. Itulah yang saya kira memang ketika preferensi politik antara Jokowi dan Prabowo ini seakan beda-beda, padahal sebenarnya kalau dilihat secara utuh ini masih dalam bingkai satu kepentingan politik yang sama, yaitu kepentingan politik Indonesia maju. Cuman kan publik sekarang mempertimbangkan kalau presidennya sudah ganti, biasanya presiden yang baru itulah yang akan dijadikan sebagai kiblat pilihan politik mereka. Kim itu bukan hanya Gerindra, tapi ada Golkar, ada Demokrat, dan PAN. Jadi siapapun yang terendorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto, disitulah kemudian bandul politik akan mengarah. Ini adalah habit politik kita yang memang sejak awal selalu muncul di Indonesia karena memang figur sentral, figur kunci adalah menjadi salah satu faktor penentu di mana pemilih-pemilih di bawahnya itu tegak lurus atau yang sering saya sebut sami'na wa ata'na. Kemana telunjuk dan statement politik Prabowo mengarah pada dalam pilkada di Indonesia, maka disitulah kemudian ada kecenderungan mayoritas pemilih di Indonesia, kecenderungannya akan memilih. Tapi overall yang ingin saya katakan bahwa soal kandidasi dalam pilkada yang bisa menentukan segala-galanya itu adalah sang kandidat gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi endorsement dari seorang presiden ini hanya bagian dari satu variabel dan bukan menjadi kunci utama untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya kira adalah sebatas suplemen di mana posisi seorang presiden kedekatannya dengan pemilih akan menjadi variabel-variabel yang bisa meningkatkan tingkat keterpilihan dan kesukaan seseorang kepada seorang kandidat. Tentu dalam konteks ini Kim atau siapapun partai-partai yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto, maka kemungkinan akan mendapatkan faedah positif elektoral di pilkada serentak tanggal 27 November nanti.